Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Ngaji Fuadi. Ini kita lanjutkan dan ini adalah episode terakhir untuk metode Fuadi jilid 1 ya. Jadi ini metode Fuadi jilid 1 hanya ada 13 materi dan ini adalah yang terakhir. Oleh karena itu, nggak usah berlama-lama, mari ngaji Fuadi. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah, langsung kita masuk ke materi 13 tentang tawabi. Apa ini tawabi? Ini dalam bahasa saya mudahkan menjadi follower. Jadi kalimat yang dia nanti mengikut pada kalimat yang lain. Baik, langsung kita baca terlebih dahulu nazamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tu 4 kedudukan berikut ini i'rabnya sama dengan yang diikuti. Na'at ikut man'utnya dan dibaca yang. Ma'tuf hukumnya ikut ma'tuf alaihnya. Badal pengikut mubdal minhu yaitu taukid kuatkan makna. Mu'akad selalu badal pengikut mubdal minhu yaitu taukid kuatkan makna mu'akad selalu. Tawabi ini ada 4. Yang pertama disebut dengan na'at ya, na'at. Untuk na'at nanti maknanya kita baca yang. Apa ini na'at? Na'at adalah isim yang mensifati isim sebelumnya yang disebut man'ut. Jadi isim yang terakhir ini disebut na'at, dia mensifati isim sebelumnya. Isim sebelumnya disebut dengan man'ut. Jadi na'at itu adalah follower ya, terus kemudian man'ut ini adalah trendsetter, saya nggak tahu istilahnya. Jadi yang diikuti itu namanya man'ut. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya ya dia mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya rofa, ya na'atnya ikut rofa. Kalau man'utnya nasab, na'atnya ikut nasab. Kalau man'utnya jar, ya na'atnya ikut jar. Ini namanya tawabi atau at-tabi, isim yang mengikuti yang berupa na'at. Kemudian yang kedua adalah ma'tuf. Apa ini ma'tuf? Ma'tuf ya, ini ma'tuf adalah isim yang dihubungkan pada kalimat sebelumnya. Kalau tadi yang mensifati, kalau ini yang dihubungkan pada kalimat sebelumnya tapi dengan perantara huruf athof ya, dengan perantara huruf athof. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya mengikuti ma'tuf alaihnya ya. Kalau tadi na'at itu mengikuti man'utnya, kalau di sini ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaihnya. Ya intinya kalimat yang diikuti. Intinya kalimat yang diikuti. Nanti kita bahas lebih lanjut prakteknya. Kemudian berikutnya ada namanya badal. Apa itu badal? Badal itu kalimat isim yang menjelaskan maksud dari kalimat sebelumnya, bahkan dia bisa menjadi penggantinya ya. Ini badal. Untuk badal nanti kita baca yaitu ya, kita bacanya yaitu. Oke, baik. Hukumnya bagaimana? Hukumnya sama seperti dua pengikut sebelumnya ya. Dia mengikuti, cuman istilahnya berbeda. Mubdal minhu. Mubdal minhu itu berarti kalimat yang dijelaskan. Nah, ini badal itu yang menjelaskan atau yang mengganti. Mubdal minhu itu yang dijelaskan atau yang diganti. Baik, nanti kita bahas berikutnya. Taukid yang keempat, taukid ini ya kita bacanya hanya untuk menguatkan, dia maknanya ya kita baca ya gitu ya. Fungsinya untuk apa taukid? Yang kalimat isim yang menguatkan makna kalimat sebelumnya. Berarti dia nanti secara hukum dia mengikuti muakkadnya. Jadi taukid itu yang mentaukidi mengikuti muakkadnya atau kalimat yang dikuatkan. Baik, kita praktekkan terlebih dahulu satu per satu. Perhatikan ya. Yang pertama kita praktekkan tentang na'at. Contoh,
Asyaitonu aduun mubinun. Ingat tadi naat apa? Kita hapus terlebih dahulu. Ya, naat tadi sudah kita sampaikan. Naat ini adalah kalimat yang mensifati, ya, kata kuncinya. Naat itu kalimat yang mensifati isim sebelumnya. Kita praktikkan. Asyaitonu, bahwa setan adalah aduun, musuh, mubinun, yang nyata. Nah, ini naat. Naat, ya, mubinun ini berarti adalah naat. Apa tadi naat? Kalimat isim yang mensifati isim sebelumnya. Perhatikan di sini mubinun ini mensifati pada isim sebelumnya. Mubinun mensifati lafadz aduun. Aduun adalah musuh. Sifatnya musuh itu mubinun, yang nyata. Ya, ini maka naat itu dibaca yang, ya, dibaca yang, dan dia fungsinya menguatkan mensifati kalimat isim sebelumnya. Jadi setan itu adalah musuh. Musuh yang bagaimana? Musuh mubinun, yang nyata. Jadi dia naat itu mensifati isim sebelumnya, terus cara pembacaannya kita baca yang, gitu ya. Saya ulangi lagi cara membacanya. Asyaitonu, bahwa setan adalah aduun, musuh, mubinun, yang nyata. Sekarang kita lanjut contoh yang lain. Nasortu, ya, ini fi'il madhi. Nasortu, telah menolong siapa aku, ya. Nasortu, telah menolong siapa aku, rojulan, pada seorang lelaki, solihan, yang soleh. Nasortu, telah menolong siapa aku, rojulan, pada seorang lelaki, solihan, yang soleh. Baik, berarti di sini kata-kata solihan ini namanya sebagai naat. Apa itu naat? Kalimat yang mensifati isim sebelumnya. Rojulan di sini, ya, rojulan, laki-laki, solihan, yang taat, itu namanya naat, ya. Jadi naat fungsinya mensifati isim sebelumnya. Solihan mensifati rojulan, ya, namanya naat. Nah, sobat fuadi rahimakumullah, lalu i'rabnya bagaimana? I'rabnya naat mengikuti kalimat yang disifati atau disebut man'utnya. Di sini yang disifati aduun, berarti i'rabnya mubinun yang mengikuti aduun. Aduun berkedudukan sebagai khobar. Khobar i'rabnya harus rofa, berarti mubinun harus ikut rofa, gitu ya. Maka di sini ada contohnya, ya. Asyaitonu, kalimat isim, hukumnya mu'rab. Kategorinya isim mufrad, kedudukan sebagai mubtada. Mubtada harus rofa. Rofanya isim mufrad ditandai dengan dhammah. Aduun, kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategori isim mufrad, ya. Kedudukan sebagai khobar. Khobar harus rofa. Rofanya ditandai dengan dhammah, makanya dibaca aduun. Kemudian mubinun, sebentar kita hapus terlebih dahulu. Mubinun ini adalah naat menjadi sifat. Sifat dari mana? Sifat dari aduun, ya, sifat dari aduun. Oleh karena itu mubinun ini kalimat isim yang mu'rab, kategori isim mufrad, dia naat dari lafadz aduun. Karena naat dari lafadz aduun, aduun tadi i'rabnya rofa, ya, i'rabnya rofa, berarti di sini naatnya juga mengikuti rofa. Tanda rofaknya bagaimana? Tanda rofaknya berarti karena dia isim mufrad, ya, tanda rofaknya dengan dhammah, mubinun. Baik, sahabat fuadi rahimakumullah, contoh lain. Nasortu, telah menolong siapa aku, rojulan, pada seorang laki, solihan, yang soleh. Ya, rojulan di sini adalah berkedudukan sebagai maf'ul. Maf'ul i'rabnya harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena dia kategorinya isim mufrad. Kemudian solihan, solihan ini adalah sebagai naat yang menjelaskan atau mensifati lafadz rojulan. Karena rojulan tadi i'rabnya nasab karena sebagai maf'ul bi, berarti di sini solihan juga harus nasab.
Tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Mengapa dengan fathah? Ya karena dia masuk kategori isim mufrad. Baik sahabat Fuadi rahimakumullah, ini adalah penjelasan tentang na'at. Lalu bagaimana untuk penjelasan tentang maktuf ya? Sobat Fuadi, untuk naat ini saya berikan contoh lain, silahkan untuk dipraktekkan. Adzaban aliman, rojulun alimun. Nah ini namanya naat, ini man'utnya, ini naat, ini man'utnya. Selanjutnya kita lanjut penjelaskan tentang tabi yang kedua, yaitu maktuf. Ya, bagaimana penjelasan tentang maktuf? Kita sambung di pertemuan berikutnya. Oke, baik sahabat Fuadi, agar tidak terlalu lama durasinya, kita sambung untuk maktuf di pertemuan berikutnya. Jadi berarti nggak jadi episode terakhir, materi terakhir. Kalau episodenya bukan episode terakhir, karena kita akan insya Allah terus belajar bersama, baik dalam metode Fuadi ataupun dalam membaca Al-Quran dengan metode Fuadi, dan insya Allah semoga metode ini bisa terus berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Jika ada saran masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saran masukan Anda, doa dan dukungan Anda akan sangat membantu kami. Sebarkan jika video ini bermanfaat kepada orang-orang yang sekiranya memerlukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.